Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari dengan NIM 20050097452 dari kelas PTIB 2020. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai routing statik. Pengertian dan cara kerja routing statik. Routing statik adalah proses setting router jaringan menggunakan tabel routing yang dikonfigurasikan secara manual oleh network administrator. Cara kerja routing statik ada 3 bagian. Yang pertama, konfigurasi router yang dilakukan oleh admin jaringan. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi yang diterima dari tabel routing. Yang ketiga, admin jaringan menggunakan perintah IP route secara manual untuk konfigurasi router dengan routing statis. Dan routing statis berguna untuk melewatkan paket data yang ada pada jaringan. Konsep dan manfaat routing. Konsep yang pertama, destination, yaitu tujuan IP network yang ingin dicapai. Yang kedua, gateway, yaitu pintu keluar sebagai IP transit untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, gateway secara default harus satu subnet yang sama dengan subnet yang telah ada pada router. Yang keempat, routing harus dilakukan 2 arah. Yang kelima, setiap IP hanya bisa berbicara dengan IP dalam satu subnet yang sama, kalau tidak ada gateway. Manfaat yang pertama, memungkinkan kita melakukan pemantauan dan pengelolaan jaringan yang lebih baik. Yang kedua, lebih aman atau firewall filtering lebih mudah. Yang ketiga, traffic broadcast atau virus hanya terkonsentrasi di lokal network segmen yang sama. Yang keempat, untuk network skala besar, routing bisa diimplementasikan menggunakan dynamic routing protocol. Kemudian praktikum routing statik. Berikut ini adalah skema yang akan dibuat. Langsung saja kita ke aplikasinya, yaitu Cisco Packet Tracer. Di sini saya sudah membuat skemanya seperti yang ada pada PPT sebelumnya. Saya menggunakan 3 router, 3 PC, dan 2 server. Dan untuk langkah pertama, kita akan menyeting IP pada masing-masing router. Kita ke router yang pertama, ke config, lalu kita ke flash Ethernet 0. Ini yang menghubungkan ke PC yang pertama. Kita atur IP address-nya yaitu 192.168.1.62. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke flash Ethernet yang pertama. Ini yang menghubungkan ke PC 2. Kita atur IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke serial yang kedua. Ini yang menghubungkan router 2. Kita atur IP address-nya yaitu 12.12.12.1. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke serial yang ketiga. Ini yang menghubungkan router pertama ke router yang ketiga. Kita atur IP address-nya yaitu 13.13.13.1. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Lalu kita klik on. Jika sudah, kita pindah ke router yang kedua. Kemudian kita ke flash Ethernet 0. Ini yang menghubungkan ke PC 3. Kita atur IP address-nya yaitu 192.168.1.254. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke serial yang kedua. Ini yang menghubungkan ke router yang pertama. Kita atur IP address-nya yaitu 12.12.12.2. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke serial yang ketiga, ini yang menghubungkan ke router 3. Untuk IP address-nya yaitu 23.23.23.2. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Jika sudah, kita pindah ke router yang ketiga. Lalu kita ke flash Ethernet 0. Ini yang menghubungkan ke server yang pertama. Kita atur IP address-nya yaitu 33.33.33.3. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke flash Ethernet yang pertama.
Ini yang menghubungkan router ke server yang kedua. Kita atur IP address-nya yaitu 43.43.43.3. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke serial yang kedua. Ini yang menghubungkan router 3 ke router yang pertama. IP address-nya yaitu 13.13.13.3. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Lalu kita ke serial yang ketiga. Ini yang menghubungkan router 3 ke router yang kedua. IP address-nya yaitu 23.23.23.3. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita klik on. Jika sudah, kita close. Setelah itu, kita akan menyeting IP pada setiap PC. Kita ke PC yang pertama, kemudian kita ke IP configuration, kita atur IP address-nya yaitu 192.168.1.1. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.62. Kemudian kita close. Kita pindah ke PC yang kedua. Kita klik IP configuration. Kita atur IP address-nya yaitu 192.168.1.65. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.192. Dan untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.126. Kemudian kita close. Kita pindah ke PC yang ketiga. Kita klik IP configuration, kita atur IP address-nya yaitu 192.168.1.253. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.128. Untuk default gateway-nya yaitu 192.168.1.254. Kemudian kita close. Setelah itu, kita akan menyeting IP pada setiap server. Kita ke server yang pertama, kita ke IP configuration, kita atur IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk default gateway-nya yaitu 33.33.33.3. Kemudian kita close. Kita pindah ke server yang kedua. Kita klik IP configuration, lalu untuk IP address-nya kita atur menjadi 43.43.43.1. Dan untuk subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya yaitu 43.43.43.3. Kemudian kita close. Setelah kita menyeting IP pada setiap PC, router, dan server, kita akan mengisi tabel statik pada setiap router. Kita klik router yang pertama, kemudian kita ke config, lalu kita ke static. Saya contohkan bagaimana cara menambahkan network address pada tabel ini. Pertama, kita masukkan network-nya yaitu 192.168.1.128. Dan untuk mask-nya yaitu 255.255.255.128. Dan untuk next hop-nya yaitu 12.12.12.2. Kemudian kita klik add, nanti akan otomatis muncul di tabel ini. Lalu kita tambahkan lagi dengan network yaitu 33.33.33.0. Dan untuk mask-nya yaitu 255.255.255.0. Untuk next hop-nya yaitu 13.13.13.3. Kemudian kita klik add dan nanti akan muncul pada tabel ini.
Lalu kita tambahkan lagi dengan network yaitu 43.43.43.0. Untuk masknya yaitu 255.255.255.0. Next hopnya juga 13.13.13.3. Kemudian kita klik add, nanti akan muncul di tabel ini. Jika sudah, kita close, kita pindah ke router yang kedua, kita ke config, lalu kita klik static. Sama ya caranya seperti tadi, kita tambahkan networknya yaitu 192.168.1.0. Untuk masknya yaitu 255.255.255.128. Dan untuk next hopnya yaitu 12.12.12.1. Kemudian kita klik add, nanti akan muncul di tabel ini. Kita tambahkan lagi networknya yaitu 33.33.33.0. Dan untuk subnet dan untuk masknya yaitu 255.255.255.0. Dan kemudian untuk next hopnya yaitu 23.23.23.3. Kemudian kita add, lalu kita tambahkan lagi network yang baru yaitu 43.43.43.0. Dan untuk masknya yaitu 255.255.255.0. Dan next hopnya yaitu 23.23.23.3. Kemudian kita klik add, nanti muncul di tabel ini. Jika sudah, kita close, kita pindah ke router yang ketiga. Kita ke config, lalu kita ke static. Sama caranya, kita tambahkan networknya yaitu 192.168.1.0. Kemudian masknya yaitu 255.255.255.128. Untuk next hopnya yaitu 13.13.13.1. Kemudian kita klik add, nanti akan muncul di tabel ini. Kita tambahkan lagi dengan network yaitu 192.168.1.128 dengan subnet dengan masknya yaitu 255.255.255.128 dan next hopnya yaitu 23.23.23.1. Kemudian kita klik add, nanti akan muncul di tabel ini. Setelah itu kita close. Lalu setelah itu kita akan tes satu persatu. Kita klik simulation, kita klik edit filter, kemudian kita centang hanya ICMP saja. Kemudian kita close. Lalu kita coba kirimkan simpel PDU dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Kita coba kirimkan simpel PDU dari PC yang pertama ke PC yang kedua. Kita coba jalankan. Dari PC yang pertama, ini jika ada tanda silang, kita coba lagi kirimkan, kita delete. Kita coba kirimkan lagi PC yang pertama ke PC yang kedua. Kita jalankan. PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, kemudian ke router yang pertama diteruskan ke PC yang kedua. PC kedua dikembalikan ke router yang pertama. Router pertama akan dikirimkan lagi ke PC yang pertama. Dan ini sukses ya tandanya.
Kemudian kita coba lagi kirimkan dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Kita coba jalankan. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, kemudian router pertama diteruskan ke router yang kedua. Jika ada tanda silang seperti ini, kita delete, kita coba kirimkan lagi dari PC yang pertama ke PC yang ketiga. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, dari router pertama diteruskan ke router yang kedua, dari router yang kedua dikirimkan ke PC yang ketiga, dan PC yang ketiga dikembalikan ke router yang kedua, router kedua dikembalikan ke router yang pertama, dan dikirimkan lagi ke PC yang pertama. Ini tandanya sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari PC yang pertama ke server yang pertama. Dari PC yang pertama ke server yang pertama. Kita coba jalankan. PC pertama akan diteruskan ke router yang pertama. Router yang pertama akan diteruskan ke router yang ketiga. Jika ada tanda silang, kita delete, kemudian kita coba kirimkan lagi dari PC yang pertama ke server yang pertama. Dari PC yang pertama ke router yang pertama, dari router yang pertama diteruskan ke router yang ketiga, kemudian dari router ketiga dikirimkan ke server yang pertama, dari server pertama dikembalikan ke router yang ketiga, dari router ketiga dikembalikan ke router yang pertama, dan dikirimkan ke PC yang pertama. Sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari PC yang pertama ke server yang kedua. Kita coba jalankan. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang pertama, kemudian router pertama diteruskan ke router yang ketiga. Jika ada tanda silang, kita delete, kita coba kirimkan lagi dari PC yang pertama ke server yang kedua. Kita coba jalankan dari PC yang pertama ke router yang diteruskan ke router yang pertama, kemudian router pertama diteruskan ke router yang ketiga, lalu diteruskan ke server yang kedua. Server yang kedua dikembalikan lagi ke router yang ketiga, kemudian router ketiga dikembalikan ke router yang pertama, dan dikirimkan ke PC yang pertama. Ini tandanya sukses ya. Kita coba kirimkan lagi dari PC ketiga ke PC yang pertama. Kita coba jalankan. Dari PC yang pertama diteruskan ke router yang kedua, dari router kedua diteruskan ke router yang pertama, dan router pertama dikirimkan ke PC yang pertama. Kemudian PC yang pertama dikembalikan ke router yang pertama, dan router pertama dikembalikan ke router yang kedua, dan router kedua dikirimkan kembali ke PC yang ketiga. Ini tandanya sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari PC yang ketiga ke PC yang kedua. Kita coba jalankan. Dari PC yang ketiga diteruskan ke router yang kedua, dari router kedua diteruskan ke router yang pertama, kemudian router pertama dikirimkan ke PC kedua. PC 2 mengembalikan ke router yang pertama, router yang pertama dikembalikan ke router yang kedua, dan router kedua dikembalikan ke PC yang ketiga. Ini tandanya sukses ya. Kemudian kita coba lagi kirimkan dari PC ketiga ke PC yang pertama, ke server yang pertama. Kita coba jalankan. Dari PC yang ketiga diteruskan ke router yang kedua, kemudian router kedua diteruskan ke router yang ketiga, router ketiga dikirimkan ke server yang pertama. Server pertama dikembalikan ke router yang ketiga, router ketiga dikembalikan lagi ke router yang kedua, kemudian dikirimkan kembali ke PC yang ketiga. Sukses ya. Kemudian kita coba lagi kirimkan dari PC yang ketiga ke server yang kedua. Dari PC ketiga ke server yang kedua. Kita coba jalankan. Dari PC yang ketiga dikirimkan ke router yang kedua. Dari router kedua dikirimkan ke router yang ketiga.
dan router ketiga dikirimkan ke server yang kedua. Kemudian server kedua dikembalikan ke router yang ketiga, router ketiga dikembalikan lagi ke router yang kedua, kemudian dikirimkan ke PC yang ketiga. Sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari server pertama ke server yang kedua. Kita coba jalankan. Server pertama dikirimkan ke router yang ketiga, router ketiga dikirimkan ke server yang kedua. Server yang kedua mengembalikan lagi ke router yang ketiga dan dikirimkan lagi ke server yang pertama. Sukses ya. Kemudian kita coba kirimkan lagi dari server yang pertama ke PC yang pertama. Kita coba jalankan. Dari server yang pertama dikirimkan ke router yang ketiga. Router yang ketiga mengirimkan ke router pertama, kemudian dikirimkan ke PC yang pertama. PC yang pertama mengembalikan ke router yang pertama, kemudian router pertama mengembalikan ke router yang ketiga, lalu router ketiga mengembalikan lagi ke server yang pertama. Sukses ya tandanya ini. Kemudian kita coba lagi. Dari server yang pertama kita kirimkan ke PC yang kedua. Kita coba jalankan. Dari server yang pertama dikirimkan ke router yang ketiga. Router ketiga dikirimkan ke router yang pertama. Kemudian dikirimkan ke PC yang kedua. PC 2 mengembalikan ke router yang pertama. Kemudian router pertama mengembalikan ke router 3, kemudian router 3 mengembalikan ke server yang pertama. Sukses ya tandanya ini. Kemudian kita coba kirimkan lagi yang terakhir server yang pertama ke PC yang ketiga. Kemudian kita coba jalankan. Server pertama dikirimkan ke router yang ketiga, router yang ketiga mengirimkan ke router yang kedua, kemudian router kedua mengirimkan ke PC yang ketiga. PC yang ketiga mengembalikan ke router yang kedua, router kedua mengembalikan ke router yang ketiga, dan disalurkan ke server yang pertama. Ini tandanya sukses ya. Kemudian kita delete, kita kembali ke mode real time. Lalu kita akan coba tracer PC yang pertama, yaitu kita klik PC yang pertama, kemudian kita ke command prompt, lalu kita ketik tracer, lalu kita masukkan IP-nya yaitu 192.168.1.65, kemudian kita enter. Ini tandanya tracernya sukses, yaitu melalui dari IP 192.168.1.62 ke IP 192.168.1.65. Kemudian kita coba lagi tracer dari PC yang pertama ke PC yang ketiga, yaitu kita ketik tracer, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 192.1.1.253. Kemudian kita enter. Nah, ini tulisannya trace complete. Kemudian kita coba tracer dari PC yang pertama ke server yang pertama. Kita ketik tracer, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu 33.33.33.1, kemudian kita enter. Ini tulisannya tracer complete, berarti sukses ya. Kemudian kita tracer lagi dari PC yang pertama ke server yang kedua. Kita ketik tracer, kita masukkan IP-nya yaitu 43.43.43.1, kemudian kita enter. Nah, muncul trace complete. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.